Pada kesempatan yang istimewa di malam ini, Gus Samsudin kedatangan tamu yang sangat spesial. Tamu tersebut adalah Bang Ray, seorang sosok yang tidak asing lagi di kalangan para penggiat ilmu dan kebudayaan. Bang Ray adalah murid dari sahabat karib Gus Samsudin, yaitu Gus Idris, yang dikenal luas akan kebijaksanaannya dan dedikasinya dalam membangun hubungan antar sesama. Kedatangan Bang Ray di sini bukanlah sekadar untuk berkunjung, tetapi lebih kepada menyambung tali silaturahmi yang telah terjalin antara mereka. Silaturahmi adalah bagian penting dalam tradisi kita, dan melalui pertemuan ini, mereka berharap bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, serta memperkuat ikatan yang telah ada. Kunjungan ini diharapkan dapat membawa berkah dan mempererat persaudaraan di antara mereka, serta lingkungan sekitar. Silahkan tonton video selengkapnya hanya di channel Gus Samsudin Family. Kayak kopi apa Pak? Kopi. Yes, assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Ray. Saya pernah tahu di mana ya Bang Ray ya? Gus Idris ya. Lek kurang ngomong apa ngataan nih Bro. Sing sita iki khusus nggih anu ya, nggih 1 2 3 4 ini 4 orang ini ya. Sampean petugas anu lho. Petugasan. Ya. Mau enggak apa-apa, santai aja deh. Dari mana? Udah enggak apa-apa sini. Dari Medan gue sendiri. Oh, asli dari Medan ini. Medan. Sebenarnya sampainya Malang, tapi singgah dulu penginapan di mana? Cak Nganjuk. Langsung gas kemarin. Ini kebetulan ketemu sama mantan dukun, mantan bajingan, mantan ini ya mantan orang nggak bener. Alhamdulillah ini baru keluar dari penjara sama kayak saya. Ini? Sini leh. Gue sekali-kali, gak apa-apa sini gak apa-apa. Ini baru keluar dari penjara ini. Nah. Jadi kita ini semuanya nggak ada yang sempurna, tetap ada kesalahannya. Tapi sebenarnya nggak salah yang terus yo. Tapi tahu mau penjara cuma mlebu gitu. Amin. Selain ngono ya gak mungkin lah bener terus wong tutu malaikat. Nah, malaikat lah bener terus ya ta. Lek menungsa niku nggih mesti ya ana klerune nggih ta, Mbah ta. Nggih, leres. Yang penting ketika ada masalah ki aja sampai nyalah ke liyane. Yang penting kalian mungkin nggak tahu bahasa Jawa. Intinya ketika kita ada masalah, jangan suka menyalahkan orang lain. Lebih baik kita itu introspeksi diri. Ingat kata Mbah Maimun, sebenarnya takdir Allah itu nggak ada yang salah. Takdir Allah tuh nggak ada yang salah. Ketika kita menerima apapun itu dengan ikhlas, dengan baik, sebenarnya semuanya itu ya baik, karena itu keputusan Allah. Yang penting berusaha terus untuk berbuat baik ngoten mawon. Saya malah belum kenal panjenengan siapa namanya? Saya. Iya. Saya Gus Ardi. Oh. Dari mana Gus? Dari Medan. Orang tua. Oh, orang tua. Barakallah. Pantesan mirip ya. Tapi ganteng anaknya ya. Sampean kok tua? Karena sudah Diambil anaknya. Masalahnya sudah Diwariskan. berganti. Tapi masih kelihatan gantengnya. Alhamdulillah laki-laki ganteng. Berapa istrinya? Alhamdulillah baru 1. Baru 1. 1 aja lah ya. Jangan banyak-banyak. 1 rantai entek. 1 orang tetek malah bingung. Lah iya bener kuwi ya. Jangan nambah masalah, sita ae masalahnya. Lah ngendi? Bocah iki besar minggat ya. Kan ngendi? Waplok bisa nang. Kene kopi sik. Nggih. Piye to cah kuwi? Moto lele. Dilekne turu. Nggih, apa tujuan jenengan datang ke sini? Batas dukun santet? Punya channel YouTube? Iya, ada Gus. Punya dakwah. Namanya apa? Mas Rio Official. Mas Rai. Jangan lupa subscribe.
Channel YouTube-nya Mas Rai. Di bidang apa sampean YouTube-nya? Sama Gus. Kemarin tuh kan saya waktu ke Jawa tempat Gus Idris kemarin barengan juga sama Gus Idris. Tapi ini kan tempat Gus Samsudin nggak pernah sowan silaturahmian. Jadi mau di Jawa langsung sowan, ada waktu dari rezeki kemari. Ini asli dari mana? Saya asli Medan Gus. Dari Medan ke sini langsung? Iya. Saya Medan di Deli Serdang. Nggak mampir ke tempat Gus Idris dulu? Belum nih Gus. Belum ya? Karena kan apa jemputan dari Mas Dimas. Jadi katanya kalau di Malang tuh jauh. Oh. Itu dari Surabaya. Sama Surabaya, Malang, Surabaya, Blitar sama. Kemarin soalnya mampir ke Nganjuk. Oh, di Nganjuk. Iya, kalau dari Nganjuk duduk sini. Malang kan jauh. Dulu gimana waktu sama Gus Idris? Perang lawan dukun apa? Sama itu Gus. Apa sama Gus Idrisnya sendiri berantemnya? Kemarin yang awalnya sama Gus Idris sendiri. Oh, orang berantem pisan loh. Bahaya tak? Tai wangi. Gak bercanda. Mungkin kok tenanan. Paling lek arep ngatemi Gus Idris dimasik sing maju. Iya Gus. Kayaknya kan dia punya dendam pribadi sama Gus Idris. Lah kemarin bilang gitu, aku dendam pribadi sama Gus Idris. Kamu dikeluarkan itu? Ya Allah, boten. Oh, enggak. Ya wis lah. Yang penting aja sakit hati. Orang sakit hati itu menghambat rezeki kita. Orang boleh berbuat apapun terhadap kita, tapi kita yang penting harus tetap baik sama orang itu. Baik itu untuk mencari ridha Allah. Kalau kita berbuat baik karena manusia pasti kecewa. Pasti gitu. Apapun yang kita lakukan, kalau sandarannya hanya dunia, pasti kecewa. Karena dunia itu enggak pasti. Yang pasti itu hanya Allah. Dunia itu pasti berubah. Jangankan apapun itu, diri kita sendiri pun juga akan enggak ada. Kita sendiri pun juga enggak akan selamanya ada. Kita pun juga akan enggak ada, kembali ke tanah. Kita baik sama tetangga, ya belum tentu tetangga baik sama kita, tapi kita harus tetap baik. Kita baik sama istri-istri itu belum tentu baik sama kita. Contohnya iki ya ditinggalnya bojone kita. Kayak dua mentenanan ya ditinggal rapi. Untuk nggak bunuh diri nih. Santrinya Gus Idris sih loh. Sampai minum baygon. Tambang di kamar saya loh. Kalau mati yang saya masuk penjara. Dia ikut sama saya lah kok dia cari tambang. Ini beneran. Wah, akbar. Makanya toh, kalau kita itu suka sama orang, jangan 100%. Orang berumah tangga saja 50% cinta, 50%-nya kita menghormati. Itu baru bisa bertahan, karena cinta itu berhubungan dengan perasaan. Perasaan itu hati loh, berubah-ubah loh. Kalau enggak karena Allah, kalau enggak gandengannya Allah, kalau enggak kekuatannya tali Allah, pasti jebol. Sekuat apapun cintamu, apalagi dunia. Ya Allah. Apalagi dunia. Kita cinta, kita sayang, berbakti ke orang tua. Kalau sandarannya hanya orang tua, kecewa. Apaan baik sama orang tua, nanti orang tua lama-lama pikun, ya kan, dikasih makan katanya belum. Apa terus kita kecewa? Enggak boleh. Kita pun kecilnya ya kayak gitu kok. Dan apapun yang kamu lakukan terhadap orang tuamu, nanti pun juga akan kembali ke dirimu sendiri. Nanti anakmu ya tergantung bagaimana kamu ke orang tuamu, bahkan hidupmu sendiri. Hidupmu ini saya buktikan, saya bicara kayak gini. Bukan cuma omong doang. Saya dulu itu pernah ngurusin ayah saya itu 7 tahun sakit-sakitan itu. Ya memang awal-awalnya ya menderita. Tapi kan akhirnya barokahnya sekarang bahagia sekali. Apapun yang saya lakukan seperti dipermudah oleh Allah. Padahal saya nggak bisa ngaji, nggak bisa apa-apa. Tapi semuanya dipermudah. Ini bukan karena saya, karena ada orang tua. Banyak hal yang kita anggap itu nggak baik, tapi ternyata itu yang terbaik. Kalau kita ikhlas menerimanya. Kalau nggak ikhlas ya yang kita dapatkan yang harusnya itu barokah, yang harusnya itu hikmah, ya jadi musibah. Musibah tambah musibah. Padahal setiap musibah itu barokah. Setiap kita jalannya naik, itu pasti akhirnya turun. Yang penting ketika susah itu jangan terlalu susah. Karena ya innal ma'usri usra itu loh. Gitu. Nah, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itu pasti seperti itu. Ya, jangan terlalu susah. Terus apa yang bisa saya bantu ini? Pripun iki? Main aja, mau cari ilmu, cari duit, collab, perang dukun, cari cewek.
Apa? Cerita. Monggo, mic-nya kasih. Mic mana mic? Sudah ada. Ya Allah. Monggo cerita. Saya tak ngeliatin apa ini. Roti. Monggo Mas Rai, apa yang mau disampaikan ceritanya? Kenapa jenengan itu kok mau ke sini? Tahu saya dari mana? Terus menurut jenengan saya itu gimana? Brewok apa tuh? Monggo Mas Rai. Ya sebelumnya Salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, enggak apa-apa. Sebelumnya saya hormati yaitu Abah Gus Samsudin selaku pimpinan Pondok Pesantren Nuswantoro, yang saya hormati Gus Baron, yang saya hormati Ki Suroto, Pak Rite, dan juga santri-santri yang ada di Ponpes Nuswantoro. Jadi alhamdulillah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya memang dari asli dari Medan, Gus Izin. Saya asli dari Medan, memang niat awal kemarin silaturahmi. Jadi tahu Gus Samsudin ini, sosok Gus Samsudin dari YouTube memang awalnya. Jadi dan alhamdulillah sama juga dari YouTube tadi saya juga termotivasi gitu dari sosok Gus Samsudin. Yang pertama jiwa rendah hatinya gitu loh yang saya lihat, ngerendah kaosan gitu loh. Itu yang saya lihat memang ngerendah gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi itu motivasi awal saya kenapa saya suka dengan sosok Gus Samsudin. Lalu yang kedua, namanya juga kita suka pengen silaturahmi. Karena kan sudah jelas ketika kita silaturahmi itu insya Allah apapun yang kita niatkan pasti Allah permudah dari silaturahmi tadi. Amin. Nah, jadi kalau orang lain mungkin bilang kalau silaturahmi kan perlu biaya jauh-jauh. Jadi saya yakin dengan silaturahmi tadi mungkin Allah kasih jalan dengan silaturahmi tadi. Allah beli rezeki yang lebih, entah dari mana nanti jalannya. Amin. Itu Gus. Ya untuk awalnya itu aja Gus ya. Tapi kalau misalnya dibalik itu Gusnya sendiri ingin memberikan arahan sesuatu atau motivasi apapun, alhamdulillah. Intinya mudah-mudahan saya berharap di sini, saya keluar dari sini, insya Allah banyak barokah yang saya dapat dari Gus Samsudin dan juga santri-santri yang ada di sini. Amin. Apalagi yang juga pondok gitu kan Gus ya. Pasti di sini juga mempelajari kitab. Semua di sini berzikir, ahli zikir. Jadi dulu saya pernah disampaikan sama guru saya, sama Abah Yai Ibka Jauhar. Jadi ketika ada tempat yang mana di situ sering orang banyak berzikir, singgah. Jadi ibarat ada taman, petik buahnya. Jadi ketika di situ ada orang yang sering berzikir, sering mengingat Allah, mudah-mudahan barokah luar biasa akan didapatkan. Ya gitu sih Gus awalnya Gus. Itu saja. Namanya juga izin Gus, saya bukan ustadz, saya juga nggak pernah mondok Gus. Mondok pun nggak lama, cuma pesantren kilat Gus. Sabtu Minggu. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya orang belajar itu bisa dari manapun, termasuk dari pengalaman hidup kita. Dan pengalaman jenengan juga sudah banyak. Yang penting jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran. Hari ini perlu untuk kita syukuri dan masa depan itu kita ikhtiarkan. Hasilnya tentu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan kalau kita ingin memperbaiki hidup kita dari mana ya, terutama dari sholat kita. Makanya belajar syariat itu juga sangat penting sekali. Makanya di sini itu juga yang diutamakan awalnya adalah syariat dulu. Jadi salah kalau orang menganggap bahwa di Gus Samsudin itu ilmu hikmah dikir tok, enggak begitu. Itu hanya tontonan yang dilihat orang sekilas saja untuk hiburan. Tapi untuk saat ini saya jelaskan bahwa bahkan yang saya tampilkan sekarang pun juga bukan hanya itu. Jadi yang jelas di sini itu yang diutamakan adalah syariatnya. Sudah dituliskan sebenarnya di sana. Seperti kitab Alala, kitab Alim Muta'alim, Hikam, dan lain sebagainya lah. Itu syariat itu diutamakan di sini. Karena yang jelas ya ini pondok pesantren dan pengasuhnya sendiri adalah beliau.
Kiai Haji Syaihuddin Rohman. Dan ada kakak saya sendiri yaitu menantunya dari Abah Yai Syaihuddin Rohman, ketua MUI Blitar sini. Nggih, Gus. Jadi kalau sampean mau belajar kitab, alhamdulillah ada kiainya sendiri. Kalau jujur saya itu hanya sebagai donatur, bahkan tanah saya itu sudah saya wakafkan untuk pondok pesantren. Jadi yang jelas banyak orang yang mengira bahwa di sini itu milik saya. Ya jelas itu keliru. Terus dikira pondok itu pondok saya. Padahal saya adalah donatur. Karena apa? Karena memang biasa kayak jenengan tadi sampaikan bahwa saya kan dari dulu juga nggak ngaji gitu, nggak mondok. Saya itu dulu ikut kiai itu ngabdi, bukan ngaji. Ikut apa Suyuti Al-Ghazali, ikut apa Hamid itu ya saya hanya ngabdi saja, tapi nggak ngaji. Ngurusin kuda, cuci sandal dan sebagainya. Yang beliau sampaikan bahwa selalu walaupun nggak bisa ngaji tapi harus bisa ngajeni orang begitu. Tapi kepinginan mondok itu tetap selalu ada. Karena saya dulu pengen pondok tapi nggak bisa mondok karena nggak punya uang tadi. Makanya sekarang ya bikin pondok supaya orang-orang tuh bisa ngaji gratis kayak gitu. Tapi yang jelas saya sampaikan bahwa di sini itu yang diutamakan syariatnya. Nah, zikir lama kalau nggak sholat ya percuma. Dan ingat, ini bahaya juga, jangan sampai kita mempertontonkan sesuatu tapi kita ndak menjalani, kita menyampaikan tapi kita nggak ngelakon, ini juga bahaya. Kita dianggap orang baik tapi ternyata kita nggak baik, ini juga bahaya. Karena setiap perkataan itu akan menuntut yang mengatakan. Makanya kayak ini nih, ini kan ceritanya itu ya banyak yang suka, ya kan? Setelah kemarin nyerang saya, ya kan? Terus film Dukun itu kan akhirnya kan setelah sekarang saya keluar dari penjara kan sudah nggak lagi. Intinya sudah baik sama saya. Ya oke, monggo kalau sekarang mau jadi baik atau mungkin mau benar-benar mau bantu orang gitu, silahkan. Tapi harus benar-benar tirakatnya gitu. Kemarin saya sempat kecewa karena ya masih awal sih, saya ajak untuk tapakungkum setengah jamnya wis kesurupan. Setengah jam wis gak kuat. Ya harus diulang-ulang sampai nanti benar-benar kuat gitu. Terus yang kedua juga ketika kita punya ilmunya sebenarnya dimanapun tempat ya akan bermanfaat. Kamu bisa nyetir walaupun kamu di Medan dimanapun ya kamu akan digunakan orang. Karena nggak semua orang bisa nyetir. Kadang orang bisa nyetir punya mobil tapi males, pengennya disetirin. Kamu bisa nukang ya dimanapun tempat digunakan orang. Karena nggak semua orang bisa bikin rumah. Ada yang bisa bikin rumah tapi males karena punya uang, nyuruh orang. Jadi kalau kamu benar-benar bisa nolong orang, kamu benar-benar dalan, bisa memberi jalan ke orang, kamu bisa benar-benar memberikan cahaya untuk orang. Ketika hatimu itu hidup, ya intinya hidupkan dulu hatimu sebelum memberikan jalan penerang untuk orang. Kita harus dalan dulu supaya kita bisa memberikan jalan ke orang. Caranya ya jalan itu torekoh itulah. Torekoh itu kalau kita orang Jawa tirakat. Tirakat tentu ada kafiahnya ya, ada tatanannya. Ada yang asofa, al-wafa, al-jafa. Kalau di Jawa upanisa, kabumian, upawasa, muksa. Itu mulai dari menghilangkan keakuan itu asofa. Belajar untuk membersihkan hati. Nggak ada cara yang lain membersihkan hati itu kecuali dengan dzikirullah. Dan dzikir yang paling cepat itu kata Abah Yai saya, Suyuti Al-Ghazali, itu tidak ada yang paling cepat kecuali satu memperbaiki sholat, mulai dari sholat 5 waktu dan sholat malamnya. Dan yang ketiga adalah sholawat. Yang ketiga adalah sholawat. Itu untuk membersihkan hati. Dan yang kedua adalah kalau di dalam Jawa itu ada namanya kabumian. Kalau di kita itu al-wafa. Al-wafa itu antara hati, pikiran, dan perkataan itu satu. Gak boleh bohong. Dan supaya orang gak bohong itu salah satunya ya puasa. Sebab orang berpuasa itu akan sangat mudah sekali untuk menekan hawa nafsu. Hawa nafsu itu sangat sulit dikendalikan walaupun dengan ilmu. Bahkan orang berilmu pun sangat mudah juga dikendalikan oleh hawa nafsu. Bahkan orang beribadah pun juga masih gampang dikendalikan oleh hawa nafsu. Merasa diri
lebih pintar dari yang lainnya, akhirnya gampang bodoh-bodoh nih wong. Angel bener nih wong pinter itu sulit. Kebanyakan di sekarang ini banyak yang pinter tapi tidak benar. Padahal yang kita butuhin sekarang itu ya pinter ya bener gitu. Lebih baik kita itu bener walaupun nggak pinter daripada pinter tapi nggak bener. Bener nih wong pinter itu angel. Dan nanti setelah puasa asofa, al-wafa, terus al-jafa, dicaci dan dibully itu sama, nggak ada bedanya. Itu nanti ya terutama harus senang dulu, senang dengan apa yang Allah berikan, apapun itu, walaupun ditolak perempuan pun juga harus senang. Istrinya cerewet juga senang dengan pekerjaan, intinya senang. Yang kedua senang dengan apa yang Allah perintahkan, itu nanti nggak hanya jadi kewajiban tapi menjadi sebuah kebutuhan. Kalau kita senang dengan apa yang Allah perintahkan itu nanti ya menjadi makrifat, Dan yang ketiga senang ketika tidak melakukan maksiat itu lebih berat tidak melakukan maksiat daripada taat. Nanti yang keempat baru akan muncul sebuah khatirah, mahabbah, senang dalam keadaan tidak menyenangkan, baik terhadap orang yang nggak baik dengan diri kita. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu alif lam lam ha nika Allah nika alif niku dat sifat asma af'alnya. Pertama alif niku. Intinya ada pelajaran-pelajaran yang harus kita lakukan, harus kita amalkan supaya kita bisa andalan, supaya kita bisa memberikan jalan ke orang, supaya hati kita hidup. Hidup itu lampu itu kalau hidup karena nyambung dengan Tuhannya. Untuk kita nyambung dengan Allah itu ya harus pertama lewat baginda Rasulullah, yang kedua harus lewat orang tua, baru diri kita nggak bisa. Makanya sampai masuk tadi kan di gerbang itu ada gunungan 3. Gunungan 3 itu maksudnya ya untuk sampai ke Allah itu harus lewat 3 hal tadi. Terus gapura besar itu maksudnya yang jaluk sepuro. Pakai salah emang nggak ngerti dikira apa. Enek butuh yang dilewati hawa nafsu awake dhewe. Diri kita sendiri. Doa Kang. Semoga bisa saling memberikan manfaat. Saya harap sih apa yang kita tontonkan itu nanti ketika jenengan di sini, apa yang kita pertontonkan itu benar-benar ada tuntunannya dan benar-benar kita kerjakan. Kalau kita memberitahu orang baik ya kita harus baik dulu. Bapak hati-hati dalam ilmu hikmah itu setiap perkataan akan menuntut yang mengatakan. Ketika kita ngasih tahu orang untuk sabar, kalau kita nggak sabar nanti benar-benar ada pelajaran, tiba-tiba masuk penjara. Belajar sabar tenan kon, kayaknya nggak hati-hati kita bicara di tanah Jawa ini. Ya dimanapun lah itu, terutama di tanah Jawa. Setiap perkataan yang kita sampaikan itu akan menuntut yang mengatakan itu. Hati-hati di situ. Semoga yang asli lah, yang benar-benar yang kita kerjakan itu. Dulu pernah di tempatnya siapa aja? Pernah belajar kemana aja, Kang? Kalau Mas Karyo, Mas Karyo, Gus Idris, itu aja. Berapa subscribe-nya? Masih yang kecil Gus, 100 berapa? 56.000 Gus. Di atas 100 itu udah besar. Ya dikembangkan lah. Amin Gus. Biar sampai ke hati ya lakukan dari hati. Itu. Enggak apa-apa. Makanya Kak Isroto ini tak harapkan ya tirakatnya ya beneran gitu. Kalau dek gua, dek sini baca Yasin Fadilah sehari 41 kali. Itu. Terus sekarang apa yang lagi dikerjakan? Gus. Apa sekarang? Kok sekarang ini palingan cuma fokus konten aja Gus. Palingan kalau misal untuk kegiatan, kan saya kan enggak ada punya pondok. Cuman memang rutinan kegiatan itu sekedar kayak santunan gitu aja Gus. Rutinan kegiatannya gitu. Jadi ya kadang kan dari YouTube-nya kan sebagian lah kan. Kalau misal untuk sendiri seraka tenan kok Gus. Walaupun nggak banyak tapi kok seraka tenan ngono dhewe. Ada satu hal yang saya ingin lakukan terhadap setiap orang yang datang ke saya itu,
selalu saya sampaikan untuk membumikan sholawat sebenarnya. Santunan sudah bagus, karena ada kata Allah, ada orang yang benar-benar mendustakan agama. Siapa itu? Orang yang tidak peduli atau menjalimi anak yatim. Sudah baik, alhamdulillah. Tapi ketika kita melakukan dakwah, ada poster yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah membumikan sholawat, bikin majelisan. Entah diri kita sendiri punya rutinan 10 orang, 3 orang, 5 orang nggak apa-apa, dirutinkan setiap Jumat atau Selasa begitu. Itu nanti insya Allah cepat jadinya. Atau keluarga besar kita aja gitu, sangat cepat nanti berkembangnya insya Allah. Karena itu yang saya lakukan sih. Saya dulu pertama bikin majelis Padepokan, baru pondok ini gitu. Karena tanah ini kalau digunakan untuk sholawat, ya akan mendoakan yang membaca sholawat. Tapi kalau digunakan maksiat, ya akan melaknat tidak bumi yang kita pinjak ini, yang kita duduk ini. Gimana kabarnya Gus Idris, sehat? Alhamdulillah Gus. Untuk belakang ini nggak tahu Gus, baru belum ada singgah. Gak pengen ngajak tarung saya ya? Oke Gus? Gak pengen ngajak tarung saya ya? Ya Allah, itu nggak tas saya Gus. Iku Gus, ngerti iku. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan apa kiri? Kiri. Ketemu Dimas kemarin juga di situ Gus. Kalau sebelumnya kan Mas Dimas belum ada ya. Yang pertama kali saya Pak Gus Idris itu kalau nggak salah yang kedua baru ketemu Mas Dimas. Saling doa mendoakan mawon. Saling mendoakan saja. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena panjenengan sudah mau datang ke sini. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya dengan apapun yang sudah sampean korbankan, baik itu waktu, tenaga, bahkan harta yang sudah sampai gunakan untuk datang ke sini. Saya mohon ikhlas, saya mohon ridhonya nggih. Nggih Gus. Semoga itu menjadi barokah untuk saya dan panjenengan. Nggih Gus, izin doa juga Dan Gus. saya pun juga ikhlas dengan ridho dengan apapun yang saya berikan, walaupun entah cuman kata-kata, cuman kopi, cuman apa. Saya ikhlas dan ridho. Semoga itu juga menjadi sababiyah, menjadi wasilah untuk hajat panjenengan. Dan yang terakhir juga saya mohon maaf atas semua kekurangan yang ada di sini. Baik itu santri saya, baik itu anak-anak saya, atau mungkin saya sendiri, tempat pelayanan atau kata-kata yang nggak enak. Saya mohon maaf sama panjenengan dan saya mohon ampun sama Allah. Semoga panjenengan memaafkan saya dan Allah yang maha sempurna yang menyempurnakan segala kekurangan saya. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk subscriber lover saya, Batin Saridin. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Ray Official. Mas Ray Official. Ini saya juga nggak tahu nanti beliau mau gimana di sini. Kalau ngikutin saya paling ya cuma tak ajak ke makam, atau mungkin nanti biar adu ilmu sama Ki Suroto. Atau kayak gimana, semoga kersolah. Atau sama Gus Yusuf, adu tajwid aja. Apa itu yang paling setia? Iklab. Dimas ora setia, diputus wanita malah hedian. Nggih, intine ngaten mawon. Seduluran, mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Saya banyak katanya ya tentu banyak salahnya, plus ndak iso ngaji. Jadi yes, banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya sekedar guyonan aja, jangan dimasukkan ke hati, coba peran. Tenan. Sholawatan hatine ben tenang. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.